Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga pada hari ini teman-teman semua sehat, bersemangat, dan dirahmati Allah. Baik, hari ini kita akan membagi ilmu terkait dengan fisiologi untuk pembentukan proses pembekuan darah atau physiology of clot formation. Nah, sebelum kita memulai untuk materi pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma amin. Clot formation atau penggumpalan darah atau bisa dikenal juga dengan hemostasis. Hemostasis itu tidak sama dengan homeostasis. Apa itu hemostasis? Hemostasis adalah upaya tubuh untuk mencegah terjadinya perdarahan dan mempertahankan supaya darah tetap berada di sirkulasinya sehingga darah bisa mengalir dengan baik. Lawan dari hemostasis itu adalah hemoragik, di mana hemoragik itu bermakna perdarahan, sedangkan hemostasis adalah proses untuk menghentikan terjadinya perdarahan. Proses hemostasis ada 4 mekanisme utama. Yang pertama yaitu konstriksi pembuluh darah atau pembuluh darah menjadi menyempit. Kemudian yang kedua, pembentukan sumbatan platelet atau trombosit. Dan yang ketiga yaitu proses pembekuan darah. Dan terakhir adalah pembentukan jaringan fibrosa atau fibronolitik. Berikut adalah gambaran proses yang terjadi selama hemostasis berlangsung. Yang pertama adalah harus diawali terjadinya luka pada pembuluh darah yang mengakibatkan darah pun menjadi keluar dari pembuluh darah. Akibatnya terdapat paparan kolagen. Teman-teman tentunya masih ingat bahwa pembuluh darah itu terdiri dari 3 lapisan, yaitu tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Di mana tunika intima itu isinya adalah sel-sel endotel, kemudian tunika media itu adalah isinya otot polos, dan tunika adventitia itu adalah isinya kolagen. Nah, ketika ada pembuluh darah yang robek akibat injuri ataupun trauma, maka akan mengakibatkan darah keluar dari pembuluh darah, sehingga akan terjadi paparan terhadap kolagen. Nah, paparan terhadap kolagen tersebut akan merangsang adesi atau perlekatan dari platelet. Nama lain platelet yaitu trombosit. Nah, ketika adanya adesi platelet akan menyebabkan aktivasi dari platelet sehingga bentuknya itu akan berubah. Dan dia akan menumpuk-numpuk seperti itu. Nah, ada aktivasi platelet ini akan merangsang tromboksin A2 yang kemudian akan mengakibatkan terjadinya agregasi platelet. Hal tersebut akan merangsang terjadinya plak pada hemostasis. Plak ini akan berfungsi untuk menyumbat daerah pembuluh darah yang robek tadi. Namun prosesnya tidak hanya itu, yaitu proses yang lain disebabkan karena faktor pada jaringan. Nah, faktor pada jaringan ini terjadi ketika platelet teraktivasi, yang mana akibat dari platelet teraktivasi ini akan menstimulus platelet fosfolipid yang kemudian akan mengakibatkan proses koagulasi, kaskade koagulasi darah. Nah, kaskade koagulasi darah ini kemudian akan pada akhirnya akan mengakibatkan trombin itu nanti akan dikonversi menjadi fibrin, yang mana hal itu pun juga akan membentuk plak
hemostasis atau plak penyumbatan yang stabil. Nah, selain platelet aktivasi tadi akan merangsang tromboksan A2 dan platelet fosfolipid, platelet aktivasi atau aktivasi platelet tersebut akan merangsang serotonin, yang mana serotonin ini akan menghambat nitric oxide serta akan menghambat prostacyclin, di mana fungsi dari nitric oxide dan prostacyclin itu adalah sebagai vasodilator atau memperlebar pembuluh darah. Akibat dihambat oleh nitric oxide ataupun akibat terjadinya hambatan pada nitric oxide maupun prostacyclin tersebut, maka pembuluh darah itu kemudian menjadi vasokonstriksi. Akibatnya, setelah terjadinya vasokonstriksi atau menyempit pembuluh darahnya, maka tentu saja darah yang keluar dari pembuluh darah pun akan berkurang. Karena ketika pembuluh darahnya itu menyempit, kan berarti volume darah yang keluar itu pun menjadi sedikit. Nah, aliran darah itu menjadi menurun, dan aliran darah yang menurun itu mengakibatkan perdarahannya itu turun atau berkurang, dan kemudian juga akan membantu terjadinya proses plak hemostasik yang kemudian stabil. Pembekuan darah itu merupakan suatu proses yang terjadi secara berurutan dengan mengaktifkan suatu kaskade protein prekursor yang bersirkulasi yang berupa enzim-enzim faktor koagulasi. Kaskade clotting atau kaskade pembekuan darah ini merupakan proses yang berurutan, sekuensial, yang mana dia mirip seperti kartu domino yang kemudian disusun secara berdiri, yang apabila satu dijatuhkan maka yang lainnya pun akan jatuh. Nah, seperti itulah gambaran reaksi berantai dari clotting kaskade atau kaskade pembekuan darah. Apabila ada salah satu faktor yang tidak ada, maka reaksi berantai ini tidak bisa dilanjutkan. Nah, bahan-bahan dari kaskade itu disebut sebagai faktor. Bahan untuk pembekuan darah yang kemudian kita sebut sebagai faktor tadi pada tubuh kita terdapat dari mulai angka 1, faktor 1 sampai faktor 12. Faktor 1 yaitu fibrinogen, faktor 2 protrombin, faktor 3 tromboplastin, faktor keempat itu adalah kalsium, faktor kelima itu adalah proakselerin, kemudian faktor keenam ini hampir tidak pernah dipakai karena fungsinya mirip dengan faktor 5, kemudian faktor 7 itu adalah prokonvertin, faktor 8 itu adalah faktor antihemofilia atau AHF, kemudian faktor 9 itu adalah komponen tromboplastik plasma atau faktor antihemofilia B, kemudian faktor 10 yaitu faktor Stewart Power, faktor 11 itu adalah faktor antihemofilia C, dan faktor 12 itu adalah faktor Hageman. Nah, terdapat 12 faktor dan ada faktor yang terakhir yaitu faktor 13 yaitu faktor stabilisasi fibrin. Teman-teman boleh tidak menghafalkan nama-nama faktor 1 sampai 13 atau cukup menyebutkan nama faktor 1, faktor 2 dan seterusnya. Tetapi yang perlu diingat adalah jalur untuk menghasilkan clotting kaskade. Mekanisme pembekuan dibagi menjadi dua, yaitu sistem intrinsik dan sistem ekstrinsik, di mana sistem intrinsik itu berasal dari faktor darah itu sendiri dan jalur ekstrinsik itu berasal dari faktor jaringan.
Nah, pada awal dari sistem intrinsik ini merupakan konversi dari faktor 12 inaktif menjadi faktor 12 aktif, yaitu faktor 12A. Faktor 12 yang aktif tersebut kemudian akan mengaktifkan faktor 11, dan faktor 11 yang aktif akan mengaktifkan faktor 9. Faktor 9 yang aktif akan membentuk suatu kompleks dengan faktor 8 aktif. Sedangkan sistem ekstrinsik itu dipicu oleh pelepasan faktor 3 dari jaringan yang kemudian akan mengaktifkan faktor 7. Faktor 3 dan faktor 7A mengaktifkan faktor 9 dan 10. Di manakah produksi faktor-faktor pembekuan darah? Faktor 1 atau fibrinogen itu diproduksi di hati. Faktor 2, faktor 7, faktor 9 dan 10 itu diproduksi di hati dengan bantuan vitamin K. Kemudian faktor 8, faktor 5, dan faktor 12 itu diproduksi pada sel-sel endotel yang terdapat di pembuluh darah. Serta faktor 13 itu tempatnya diproduksi di platelet. Mari kita perjelas lagi untuk jalur ekstrinsik yang disebabkan oleh faktor-faktor jaringan. Peran dari jalur ekstrinsik tersebut adalah untuk menghasilkan trombin bus atau pada dasarnya merangsang terjadinya trombin. Nah, proses ini diawali dengan adanya kerusakan pada dinding pembuluh darah. Faktor 7, yaitu merupakan faktor stabil, akan meninggalkan sirkulasi darah dan melakukan kontak dengan faktor-faktor yang terdapat di jaringan, yang kemudian akan membentuk kompleks faktor 7A. Faktor 7A kemudian akan mengaktifkan faktor 9 dan faktor 10. Faktor 10A dan kofaktor 5A akan membentuk kompleks protrombinase yang kemudian mengaktifasi protrombin menjadi trombin. Jadi, hasil akhir yang diharapkan dari faktor ekstrinsik ini adalah terjadinya aktivasi trombin, di mana trombin kemudian akan mengaktifkan komponen lain, yaitu faktor 5 dan faktor 8, yang kemudian akan mengarah pada aktivasi kompleks dari faktor 10. Jalur intrinsik memerlukan faktor 8, faktor 9, faktor 10, faktor 11, dan faktor 12. Juga memerlukan prekallikrein dan HMWK. Apa itu HMWK? HMWK adalah kependekan dari High Molecular Weight Kininogen. Jalur intrinsik juga membutuhkan ion kalsium dan fosfolipid yang disekresi dari trombosit. Pada awalnya, jalur intrinsik terjadi apabila prekallikrein, HMWK, faktor 11, faktor 12 terpapar ke permukaan pembuluh darah yang kemudian menstimulus untuk fase selanjutnya. Jalur common pathways atau merupakan lintasan atau jalur bersama yang sama. Artinya adalah ketika faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik pada suatu titik akan bertemu dan kemudian melakukan proses secara bersama-sama. Proses yang dilakukan secara bersama-sama inilah yang kemudian disebut sebagai common pathway. Jalur bersama ini akan mengakibatkan perubahan dari faktor 10A mengubah protrombin kemudian menjadi trombin, dan selanjutnya trombin
akan merubah fibrinogen menjadi fibrin, yang mana pada akhirnya akan mengarah pada pembentukan bekuan fibrin yang stabil. Teman-teman, berikut dari beberapa nama dari faktor-faktor yang telah saya sebutkan tadi. Teman-teman boleh menghafalkan, boleh juga tidak, tetapi setidaknya teman-teman paham ketika misalkan apa yang disebut Hageman faktor. Hageman faktor itu adalah faktor 12 gitu. Kemudian apa yang dimaksud dengan faktor stabil itu adalah faktor 7. Kemudian apa yang disebut faktor Christmas atau Natal itu adalah faktor 9 dan lainnya. Kaskade clotting juga melibatkan beberapa kofaktor, yaitu seperti kalsium dan fosfolipid yang diperlukan untuk pembentukan kompleks tinase dan protombinase. Selain itu, yang kedua adalah vitamin K yang berfungsi untuk mematangkan faktor 2, 7, 9, 10, serta protein S, C, dan Z. Serta ada vitamin K, khususnya adalah epoxide reduktase, yang mana berfungsi untuk mereduksi vitamin K menjadi bentuk aktifnya. Sehingga dapat disimpulkan kofaktor dalam proses pembekuan darah terdiri dari kalsium, fosfolipid, dan vitamin K. Teman-teman, mari kita membahas dari 4 tahap proses pembekuan darah. Yang pertama adalah fase vaskular atau fase pembuluh darah, di mana ketika terjadi pembuluh darah yang rusak, maka hal ini akan merangsang terjadinya proses vasokonstriksi atau pembuluh darah menyempit. Vasokonstriksi dapat terjadi disebabkan karena adanya spasme miogenik lokal pembuluh darah, yang mana kemudian akan mengakibatkan refleks saraf, terutama saraf-saraf nyeri di sekitar pembuluh darah yang cedera. Selain itu, konstriksi juga terjadi karena trombosit yang pecah akan melepaskan vasokonstriktor yang bernama tromboksan A2 yang tadi sudah disampaikan pada slide 3, di mana tromboksan A2 itu akan dilepaskan di sekitar area trauma tersebut sehingga mampu merangsang pembuluh darahnya berkontriksi atau menyempit. Dinding pembuluh darah, utamanya di tunika intima yang mengandung endotelium, itu sangat penting untuk proses hemostasis. Di endotel terdapat tromboregulator atau pengatur terbentuknya trombus, yaitu seperti nitric oxide, prostasiklin, dan ektonukleotidase CD39, yang mana mereka merupakan pertahanan terhadap formasi trombus. Trombus itu adalah bekuan darah. Fase yang kedua adalah fase platelet atau fase trombosit. Setelah pembuluh darah mulai berkontraksi, secara bersamaan sebenarnya platelet di sekitar area yang cedera tersebut akan segera melekat menutupi lubang pada pembuluh darah yang robek. Hal ini bisa terjadi karena di membran platelet terdapat senyawa glikoprotein yang mana dia hanya akan melekat pada pembuluh darah yang mengalami cedera. Karena kalau misalnya dia mampu melekat pada pembuluh darah yang tidak mengalami cedera, nanti malah mengakibatkan terjadinya trombus-trombus atau bekuan-bekuan darah, dan itu sangat berbahaya karena menghambat aliran darah lancar. Nah,
Saat platelet ini bersinggungan dengan endotel pembuluh darah yang cedera tadi, ia kemudian menjadi lengket pada protein yang disebut sebagai faktor von Willebrand. Nama ini diambil dari nama penemunya. Faktor von Willebrand itu akan bocor dari plasma menuju jaringan yang cedera. Seketika itu, maka morfologi atau bentuk dari platelet ini akan berubah. Platelet yang tadinya berbentuk cakram, nanti dia akan berubah menjadi berbentuk irregular atau bentuknya tidak stabil dan bengkak, yang kemudian nanti dia akan melepaskan faktor pembekuan aktif, diantaranya adalah ADP dan tromboksan A2 yang tadi sudah kita bicarakan tadi. Nah, secara umum proses tadi menempelnya platelet ke dinding pembuluh darah yang robek itu akan disebut sebagai adesi platelet atau adesi trombosit. Ketika trombosit melepas ADP dan tromboksan A2, maka zat-zat ini akan mengaktifkan trombosit atau platelet lain yang berdekatan. ADP dan tromboksan ini seolah-olah menarik platelet lain untuk mendekat, sehingga akibatnya akan terjadi kerumunan platelet yang memenuhi area yang robek, melengket, menempel satu dengan yang lain. Semakin lama semakin banyak, hingga terbentuklah sumbat trombosit, hingga seluruh lubang pembuluh darah atau pembuluh darah yang robek tadi tertutup olehnya. Nah, peristiwa ini disebut sebagai agregasi trombosit. Fase berikutnya adalah fase koagulasi, di mana akan terjadi aktivasi faktor-faktor pembekuan darah, yaitu faktor melalui jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik, yang mana ketika bertemu nanti mereka akan melakukan tugas selanjutnya yang disebut sebagai jalur bersama atau common pathways. Nah, tujuan dari fase koagulasi tersebut adalah untuk menciptakan benang-benang fibrin, di mana platelet yang menempel pada dinding pembuluh darah yang robek itu adalah seperti kain yang ditempelkan pada baju kita yang robek. Nah, kain yang ditempelkan pada baju kita yang robek itu belum akan stabil apabila belum terjahit. Makanya adanya fase koagulasi ini adalah untuk mengaktifkan supaya terbentuk benang-benang fibrin, yang mana benang fibrin ini adalah seperti benang untuk memperkuat plak trombosit yang tadi sudah terbentuk dari proses sebelumnya. Sehingga ketika kita beraktivitas pun, ketika sudah tertutupi oleh benang-benang fibrin itu, pembuluh darah yang robek tadi itu tidak terbuka kembali. Fase terakhir selanjutnya adalah fase fibrinolitik, di mana fase fibrinolitik itu adalah fase terjadinya mekanisme anti-clotting atau anti pembekuan darah yang teraktivasi. Fase fibrinolitik ini merupakan fase di mana pembuluh darah yang terluka itu sudah mengalami proses repairing atau perbaikan, sehingga fase fibrinolitik ini berfungsi untuk memecahkan fibrin atau plak yang sudah tidak dibutuhkan lagi karena pembuluh darahnya sudah kembali rapih atau tertutup seperti sedia kala. Pada dasarnya, hemostasis ini bergantung pada integritas dinding pembuluh darah, jumlah platelet yang adekuat atau cukup, kemudian platelet yang mampu berfungsi dengan baik,
kemudian faktor-faktor pembekuan darah yang cukup, serta jalur fibrinolitik yang berfungsi dengan baik. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tadi, maka kita perlu melakukan evaluasi lab. Apa saja sih evaluasi lab yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah untuk mengetahui berapa jumlah plateletnya, berapa waktu perdarahan atau bleeding time, berapa waktu terbentuknya protrombin, berapa waktu terbentuknya parsial tromboplastin, dan berapa waktu terbentuknya trombin. Platelet, trombosit, ataupun keping-keping darah. Jumlah normalnya adalah 100.000 sampai 400.000 sel per milimeter kubik. Dia akan disebut trombositopeni apabila jumlah trombosit atau plateletnya kurang dari 100.000 sel per milimeter kubik. Dan akan terjadi disebut sebagai trombositopeni sedang apabila jumlah plateletnya adalah 50.000 sampai 100.000 sel per milimeter kubik, serta disebut sebagai trombositopeni yang parah apabila jumlah plateletnya kurang dari 50.000 sel per milimeter kubik. Teman-teman tahu kan beberapa penyakit yang sangat mempengaruhi jumlah platelet? Ya, benar. Salah satunya adalah penyakit demam berdarah. Apabila jumlah platelet itu kurang dari normal, maka resiko terjadinya perdarahan yang tidak bisa segera ditanggulangi itu menjadi lebih besar, dan itu berbahaya karena akan mengakibatkan pasien itu bisa mengalami perdarahan di beberapa daerah. Seperti kalau misalnya demam berdarah yang tidak ditangani dengan benar, itu kemudian demam dengue yang tidak ditangani dengan benar, itu kemudian akan berkembang menjadi demam berdarah yang apabila tidak segera mendapatkan penanganan yang baik, maka dia akan bisa mengakibatkan perdarahan di seluruh tubuh, dan itu bisa mengancam nyawa pasien. Berikutnya kita akan berbicara tentang gangguan perdarahan atau bleeding disorder. Pada gambar di slide tersebut bisa kita lihat bahwa pada pembuluh darah yang normal itu apabila ada perdarahan yang terjadi, kemudian pembuluh darah itu robek, maka kemudian terjadi perdarahan. Adanya paparan darah dengan jaringan sekitar akan merangsang atau menginisiasi konstriksi pembuluh darah atau kemudian kita sebut sebagai vasokonstriksi, yang mana vasokonstriksi tersebut bertujuan untuk mengurangi aliran darah pada daerah tersebut sehingga perdarahan menjadi minimal, dan kemudian adanya proses selanjutnya yaitu pembentukan platelet plak, di mana plak platelet itu berfungsi untuk menambal pada pembuluh darah yang robek. Kemudian juga diikuti dengan pembentukan benang-benang fibrin yang berfungsi untuk mengikat erat dari plak platelet yang sudah terbentuk. Lain halnya dengan gambar di sebelah kanan yang terjadi karena adanya kelainan perdarahan. Pada saat terjadinya perdarahan, kemudian adanya darah yang berkontak dengan jaringan, itu mengakibatkan inisiasi terjadinya vasokonstriksi pembuluh darah. Namun kemudian hambatan selanjutnya adalah pembentukan plak platelet itu tidak bisa terjadi secara sempurna karena adanya kekurangan ataupun kekurangan faktor pembekuan darah ataupun gangguan pada platelet. Akibatnya perdarahan akan tetap terjadi meskipun dalam jumlah yang sedikit berkurang dengan perdarahan di awal. Dan kemudian karena plak platelet itu tidak bisa terjadi secara sempurna, maka kemudian pembentukan benang-benang fibrin pun juga tidak bisa terjadi dengan baik. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa proses pembekuan darah itu layaknya seperti kartu domino yang disusun secara vertikal, yang mana ketika satu kartu itu dirubuhkan maka akan berimpact pada robohnya kartu-kartu selanjutnya, yang mana hal ini menggambarkan bahwa proses pembekuan darah itu terjadi secara sekuensial ataupun berurutan.
Nah, akan tetapi pada gambar di bawah itu karena adanya kekurangan dari faktor pembekuan darah yang mengakibatkan proses itu menjadi tidak sempurna, sehingga perdarahan itu akan terus berlangsung meskipun dalam jumlah yang relatif agak lama. Penyebab gangguan perdarahan pada dasarnya ada 4. Yang pertama adalah karena kelainan pada pembuluh darah, kemudian yang kedua karena kelainan pada platelet ataupun trombositnya, kemudian yang ketiga adalah kelainan atau kekurangan dari faktor-faktor pembekuan darah, serta yang keempat adanya penyakit-penyakit yang lain. Kelainan pada pembuluh darah itu biasanya disebabkan karena kekurangan vitamin C, bisa disebabkan juga karena adanya infeksi bakteri dan virus, bisa juga disebabkan karena kondisi bawaan ataupun kondisi yang didapat. Nah, terjadi juga infeksi atau hipersensitivitas seperti pada penyakit rickettsia dan infeksi meningococcus, ataupun pada penyakit Henoch-Schönlein purpura, yang mana merupakan gangguan dari sistem imun. Nah, gangguan perdarahan akibat karena adanya permasalahan di daerah pembuluh darah itu biasanya ditandai dengan adanya memar yang tampak pada kulit. Jadi apabila teman-teman itu sering memar tanpa sebab yang diketahui, bisa jadi teman-teman ada gangguan dari pembuluh darah. Nah, kondisi seperti itu ditangani dengan pemberian vitamin C terlebih dahulu. Apabila kondisi ini kemudian membaik, maka berarti penyebab dari gangguan pembuluh darah itu bisa jadi karena kekurangan vitamin C. Tetapi apabila diberikan vitamin C tidak segera membaik, maka diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan penyebab yang sebenarnya itu apa. Kelainan platelet itu merupakan penyebab kedua. Nah, terdapat 2 istilah pada kelainan platelet atau trombosit, yaitu trombositopeni dan trombositopati. Trombositopeni merupakan kondisi di mana jumlah dari platelet itu tidak cukup atau kurang dari normal. Hal ini biasanya disebabkan karena pengaruh pemberian obat-obatan ataupun adanya gangguan pada sumsum tulang yang merupakan prekursor utama dalam pembentukan sel darah, ataupun terjadi hypersplenisme ataupun pembesaran pada pankreas, ataupun penyebab-penyebab lainnya seperti limfoma, kanker getah bening ya, limfoma itu, kemudian adanya HIV ataupun adanya penyakit idiopatik trombositopenik purpura. Nah, teman-teman akan mempelajari tentang penyakit ITP ini di keperawatan anak. Kemudian untuk yang berikutnya ada trombositopati. Trombositopati itu adalah jumlahnya sesuai ataupun normal, tetapi fungsinya itu yang tidak sesuai atau tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, hal-hal yang menyebabkan kondisi trombositopati yaitu adanya uremia. Uremia itu adalah kondisi di mana kadar ureum itu lebih tinggi dari yang seharusnya di dalam darah, biasanya disebabkan karena adanya penyakit ginjal atau karena pasien itu tidak bisa membuang sampah-sampah metaboliknya dengan baik. Kemudian bisa juga disebabkan karena kelainan bawaan, bisa juga disebabkan karena penyakit mieloproliferasi, ataupun karena pengaruh pemberian obat-obatan tertentu. Penyebab yang ketiga adalah kekurangan faktor pembekuan darah, dan ini merupakan kelainan bawaan yang mana terdiri dari penyakit yang kita kenal sebagai hemofili. Jenis hemofili itu ada 3, yaitu hemofili A ataupun klasik hemofili, di mana merupakan mayoritas dari jenis pasien dari hemofilia. Sekitar 80-85% dari keseluruhan penderita hemofili, yang mana hemofili A itu disebabkan karena adanya kekurangan faktor 8, dan pada pemeriksaan labnya itu kita temukan adanya pemanjangan pada protrombin. Kemudian adanya kasus yang kedua yaitu hemofili B,
yang mana dikenal dengan Christmas hemofili, biasa terjadi pada sekitar 10-15% dari seluruh penderita hemofili, disebabkan karena kekurangan faktor 9, dan pada pemeriksaan tesnya atau pemeriksaan laboratoriumnya itu juga ditemukan adanya pemanjangan waktu protrombin. Nah, yang ketiga adalah von Willebrand disease, biasanya disebabkan karena adanya kekurangan faktor von Willebrand dan juga faktor 8, dan pada hasil pemeriksaan lab akan kita temukan pemanjangan dari pembentukan protrombin serta memanjangnya waktu perdarahan atau bleeding time. Penyebab yang keempat itu adalah penyebab lainnya, seperti adanya obat-obatan antikoagulan yaitu komarin dan heparin. Antikoagulan itu berarti yang mencegah terjadinya koagulasi, di mana koagulasi itu artinya adalah penjendalan. Sehingga obat antikoagulan itu bermakna sebagai obat yang menghambat terjadinya penjendalan atau pembekuan darah. Kemudian adanya juga penyakit hati atau penyakit liver, disebabkan karena beberapa faktor pembekuan darah itu dihasilkan di hati, sehingga ketika hati bermasalah, maka akan terjadi kekurangan dari faktor-faktor pembekuan darah tersebut. Bisa juga disebabkan karena adanya malabsorpsi atau gangguan penyerapan makanan, karena untuk menciptakan faktor pembekuan darah dan beberapa komponen lainnya itu bergantung dengan nutrisi, sehingga ketika nutrisinya berkurang maka akan berkurang pula komponen-komponen dari faktor pembekuan darah. Yang keempat juga bisa disebabkan karena pemberian antibiotik dengan spektrum luas. Manifestasi klinik dari gangguan perdarahan. Jadi kita harus bisa membedakan mana gangguan perdarahan yang disebabkan karena kelainan platelet dan mana gangguan perdarahan yang disebabkan karena faktor-faktor pembekuan darah. Nah, berdasarkan dari daerah yang mengalami perdarahan, penyakit yang disebabkan karena kekurangan platelet ataupun karena platelet yang tidak bisa berfungsi dengan baik itu dapat ditandai dengan perdarahan yang terjadi pada kulit, pada membran mukosa, seperti kemudian sering terjadi mimisan, gusi berdarah, kemudian sering terjadi menstruasi yang berkepanjangan, ataupun perdarahan di saluran cerna, dan lainnya. Dan biasanya umum terjadi peteki atau bintik-bintik merah-merah yang ada di daerah kulit. Kemudian apabila terjadi memar atau kemudian yang kita sebut sebagai ekimosis, itu ukurannya kecil dan letaknya itu di permukaan. Kemudian pasien dengan gangguan platelet itu jarang sekali terjadi hemartrosis atau perdarahan pada otot. Perdarahan setelah terjadi memotong kuku ataupun menggaruk-garuk kulit itu biasanya sering terjadi pada pasien dengan gangguan platelet, serta perdarahan yang terjadi akibat pembedahan ataupun trauma itu sering sekali terjadi. Nah, berbeda dengan faktor pembekuan darah, apabila pasien dengan kekurangan faktor pembekuan darah itu perdarahannya biasanya terjadi di bagian dalam sehingga permukaan luarnya itu tetap setampak seperti normal. Perdarahannya itu biasanya muncul di daerah persendian ataupun di otot dan tidak tampak terjadi peteki. Ekimosis yang terjadi biasanya dia ukurannya lebih besar dan dia lebih dalam sehingga sering dikenal sebagai hematoma. Kemudian pasien dengan kekurangan faktor pembekuan darah itu sering terjadi hematrosis, dan perdarahan pada saat dia itu menggaruk-garuk kulit ataupun ketika memotong kuku itu jarang sekali terjadi. Nah, perdarahan setelah pembedahan ataupun trauma itu biasanya terjadinya memanjang sekitar 1-2 hari atau kadang-kadang dan lebih seringnya bahkan tidak terjadi perdarahan setelah pembedahan. Pada slide ini menunjukkan adanya perbedaan manifestasi klinik
yang muncul akibat gangguan pada platelet dan gangguan karena kekurangan faktor pembekuan darah. Pada gambar yang sebelah kiri itu tampak yang disebut seperti peteki ataupun purpura, dan pada gambar yang sebelah kanan itu yang kemudian kita sering sebagai hematoma. Sehingga kita bisa lihat bahwa pada pasien dengan kekurangan faktor pembekuan darah itu kulitnya tetap bersih dan tidak tampak kalau dia itu mengalami kelainan. Hanya saja pada daerah persendiannya itu terkadang membengkak karena ada perdarahan di daerah sendi. Ini adalah gambaran yang disebut peteki. Jadi peteki itu bintik-bintik kecil yang ada dan tampak pada permukaan kulit dan merupakan ciri khas dari adanya kelainan pada trombosit. Ini adalah hemarthrosis. Hemarthrosis merupakan perdarahan pada daerah sendi, yang mana biasanya sendi akan terjadi pembengkakan akibat darah tertampung di daerah kepala sendi. Bahkan kadang-kadang untuk menormalkan itu perdarahan tersebut harus diambil dengan spet. Berikutnya adalah hematoma. Hematoma ini biasa terjadi pada pasien-pasien dengan kekurangan faktor pembekuan darah. Jadi dia seperti memar, tapi memarnya itu dia lebih besar, lebih dalam, dan darahnya jauh lebih banyak. Bahkan terkadang itu darahnya tampak seperti keropeng berwarna hitam. Berikut ini yang disebut sebagai purpura. Purpura itu seperti peteki, cuman perbedaannya dia seperti spot-spot gitu. Jadi peteki yang ngumpul di beberapa titik gitu. Nah, purpura ini jauh lebih berat dari peteki. Kalau peteki itu biasanya dia tersebar di seluruh tubuh. Kalau purpura dia terlokalisasi di beberapa titik tapi juga menyebar di seluruh tubuh. Ukuran diameter bintik antara peteki dan purpura itu jauh lebih lebar yang purpura. Berikutnya adalah gambar ekimosis, yaitu memar. Jadi ini adalah memar atau nama latinnya adalah ekimosis. Kelainan faktor pembekuan darah itu biasanya disebabkan karena kelainan bawaan dan kelainan yang didapat. Kelainan bawaan itu biasanya adalah penyakit hemofili A, B, dan penyakit von Willebrand, serta ada beberapa faktor pembekuan darah yang kekurangan. Sedangkan yang penyakit kekurangan faktor pembekuan darah yang didapat itu biasanya disebabkan karena adanya penyakit liver atau hati, kekurangan vitamin K, pemberian obat warfarin yang berlebihan, kemudian adanya penyakit DIC. DIC itu kepanjangan dari Disseminated Intravascular Coagulation, merupakan sebuah kondisi ketika proses pembekuan darah itu terjadi secara berlebihan sehingga pembuluh darah di dalam tubuh itu tersumbat dan aliran darah pun menjadi terhambat. Pasien dengan kondisi DIC ini biasanya akan meninggal karena aliran darahnya itu tidak lancar di beberapa tempat di tubuhnya. Teman-teman, mari kita membedakan apa itu hemofili A dan hemofili B. Hemofili A itu karena kekurangan dari faktor 8, dia merupakan kelainan bawaan yang terikat pada kromosom X resesif. Insidensinya biasanya terjadi pada 1/10.000 pria. Kemudian tingkat keparahan dan komplikasinya sama dengan hemofili B, yaitu kurang dari 1% itu merupakan hemofili tingkat parah yang mana ditandai dengan perdarahan terjadi secara spontan. Kemudian perdarahan pada 1-5% penderita hemofili itu terjadi dalam tingkat moderate ataupun sedang, di mana perdarahan biasanya terjadi hanya dengan injury ataupun trauma yang ringan. Sedangkan 5-25% itu merupakan hemofili yang ringan, di mana perdarahan itu terjadi ketika pembedahan ataupun ketika terjadi trauma berat. Nah, perbedaan dengan hemofili B itu lebih pada kekurangan dari faktor pembekuan darahnya, yaitu faktor 9
dan kemudian sama-sama antara hemofili A dan hemofili B itu dia terikat pada kromosom X resesif, insidensi untuk hemofili B itu lebih sedikit dibanding hemofili A, yaitu 1 dibandingkan 50.000 pria. Nah, komplikasi dari keduanya biasanya terjadi perdarahan pada jaringan lunak. Manifestasi klinik dari hemofilia itu yang paling umum adalah hematrosis atau perdarahan di daerah otot, kemudian di daerah sendi, adanya hematoma di daerah otot, kemudian sering terjadi atrofi otot atau ototnya itu mengecil, kemudian tendon itu memendek, kemudian sering juga terjadi perdarahan di tempat yang lainnya seperti di saluran kencing, kemudian sering juga pada saluran saraf pusat, sistem saraf pusat, kemudian juga terkadang terjadi perdarahan di leher yang bahkan bisa mengancam nyawa, dan perdarahan biasanya terjadi secara berkepanjangan setelah operasi ataupun pada saat setelah pencabutan gigi. Pengobatan dari hemofili bisa dengan cara transfusi plasma yang murni. Sebelum ditransfusikan plasma itu kemudian dibersihkan dulu virus-virus yang ada di dalam plasma tersebut. Mengapa terapi plasma? Karena di plasma itu yang ditransfusikan bisa mengandung faktor von Willebrand. Kemudian ada juga faktor pembekuan darah yang lain yang pada pasien itu mengalami kekurangan. Dosis pemberian plasma tersebut itu sekitar 100 mikrounit per kilogram berat badan. Kekurangan vitamin K itu dapat berdampak besar pada penyakit gangguan perdarahan. Hal ini disebabkan karena vitamin K merupakan modal dalam pembentukan faktor-faktor pembekuan darah. Sumber dari vitamin K itu bisa diperoleh pada sayur-sayuran hijau yang kemudian akan disintesis oleh flora normal di dalam usus. Nah, vitamin K ini diperlukan untuk mensintesis faktor 2, 7, 9, dan 10, protein C, dan protein S. Beberapa hal yang menyebabkan kekurangan vitamin K itu biasanya karena adanya malnutrisi, adanya obstruksi pada biliar atau pada empedu, kemudian adanya gangguan absorpsi atau disebut sebagai malabsorpsi, kemudian bisa juga disebabkan karena adanya terapi antibiotik yang cukup panjang, dan mana kekurangan vitamin A itu bisa ditreatment atau bisa diobati dengan pemberian vitamin K dan juga bisa dengan transfusi plasma beku, fresh frozen plasma, yaitu plasma yang sudah dimurnikan yang didapat dari transfusi darah yang kemudian dipisahkan antara komponen darah dengan komponen plasmanya. Kelainan platelet yang kemudian disebut sebagai trombositopeni yang merupakan gangguan berdasarkan jumlah atau kuantitatifnya itu dapat berdampak pada distribusi platelet yang tidak normal di seluruh tubuh, kemudian akan terjadi efek pengenceran gitu ya, sehingga darah menjadi jauh lebih encer dan mudah terjadi perdarahan. Kemudian produksi dari platelet itu menjadi semakin sedikit dan hal ini akan meningkatkan terjadinya perdarahan. Sedangkan pada trombositopati, yaitu gangguan secara fungsi atau kualitas ataupun kualitatif, itu biasanya merupakan kelainan bawaan tetapi jarang sekali kasus ini terjadi. Kemudian gangguan yang didapat itu bisa disebabkan karena gangguan itu merupakan gangguan yang didapat atau kelainan bawaan, bisa juga disebabkan karena obat-obatan, kemudian bisa juga disebabkan karena penyakit gagal ginjal, bisa juga disebabkan karena adanya pemasangan bypass pada jantung dan paru. Pendekatan pengobatan untuk pasien dengan gangguan perdarahan itu bisa transfusi sel darah merah, kemudian transfusi platelet atau trombosit, pemberian fresh frozen plasma atau pemberian plasma, kemudian adanya pemberian
seropresipitat, di mana seropresipitat itu merupakan sediaan plasma darah yang mengandung komponen yang diperlukan untuk koagulasi. Biasanya terdapat faktor 8 pada seropresipitat ini, dan juga terdapat protein fibrinogen plasma darah. Kemudian pemberian amikar itu merupakan asam amino kaproik, yang mana merupakan protein buatan manusia yang terjadi secara alami di dalam tubuh dan akan membantu darah untuk membeku. Nah, biasanya amikar ini digunakan untuk mengobati perdarahan-perdarahan yang memanjang pada pasien-pasien dengan gangguan trombosit. Selanjutnya adalah pemberian DDAVP, yaitu desmopresin, yang merupakan obat sintesis analog hormon vasopresin arginin yang memiliki efek antidiuretik dan aktivitas koagulan. Desmopresin ini digunakan untuk pengobatan penyakit hemofilia serta penyakit von Willebrand. Catatan yang bisa dihimpun untuk penanganan kasus-kasus dengan gangguan perdarahan adalah tentukan sebelumnya itu adalah harus ada tes laboratorium yang digunakan untuk menegakkan diagnosa. Tes screeningnya itu seperti waktu memanjangnya protrombin, jumlah trombosit, waktu bleeding time ataupun waktu perdarahan gitu. Dan kemudian bisa juga dilakukan pengujian khusus dengan penggunaan obat non-transfusi apabila diperlukan. Kemudian jangan lupa harus menyediakan transfusi sel darah merah apabila pasien-pasien tersebut dibutuhkan untuk prosedur pembedahan, karena nanti akan mengakibatkan kehilangan banyak darah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan dan bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum.